Alhamdulillah pada pagi hari ini saya berada di kampus AMIK Kabupaten Indramayu. Iya. Pagi hari ini saya berkunjung ke kampusnya Bapak Hadi ya, dalam rangkaian obrolan ataupun bincang-bincang seputar pilkada yang bakal berlangsung pada tanggal 27 November tahun 2024 khususnya di Kabupaten Indramayu. Nah, selamat pagi Pak Hadi. Ya. Baik pemirsa, banyak beberapa hal yang ingin saya pertanyakan kepada Pak Hadi berkaitan tentang proses pilkada mendatang. Dalam arti berbicara Pak Hadi sebagai orang akademisi. Nah, Pak Hadi, yang ingin saya tanyakan Pak, perkembangan pilkada ya yang sekarang ini sudah mulai booming ya di Indramayu khususnya. Nah, menurut kacamata dari Pak Hadi selaku orang akademisi itu seperti apa sih Pak? Oke. Di pilkada tahun 2024 ini pemetaannya tampaknya sudah kelihatan ya. Artinya dari partai politik kursi-kursi sudah terpapar ya. Golkar dapat berapa, PDI dapat berapa dan sebagainya sudah terpapar, dan saya lihat ini ada perbedaan ya dari distribusi perolehan suara. Dulu kan Golkar itu sangat mendominasi ya, sehingga Golkar itu selalu bupati dari tahun 2000 sampai akhir 2021 ya. Nah, setelah ini kemudian sudah merata tampaknya di kursi-kursi geolog ini, sehingga memang sudah mulai agak seimbang. Equilibrium politiknya sudah agak seimbang. Bupati sekarang yang dari PDI pun PDI 12 tidak dominan. Golkar yang turunnya sampai 20, kemudian akhirnya turun menjadi 14 kursi. PKB pun suaranya naik dan sebagainya. Nah, ini menarik ya, komposisinya menarik. Mungkin zaman sekarang agak berbeda ya. Jadi kalau politik dulu yang namanya kader partai itu ada kemungkinan bisa jadi. Ya. Tapi unik di dalam perpolitikan saat ini, kadang-kadang partai politik itu seperti paham saja. Siapa? Jadi Anda pun walaupun bukan kader partai biru misalkan, Anda partai merah bisa masuk ke biru. Jadi sekarang ini tidak orang harus merah, harus biru dan sebagainya. Nah, ini kondisi ini menarik. Akhirnya banyak dari kader murni, Anda tidak bisa. Tadi ada faktor lain selain elektabilitas, popularitas, yang tidak dipungkiri tadi faktor isi tas. Jadi ketika ini elektabilitasnya kuat, tetapi ketika isi tasnya tidak ada, itu kadang-kadang sulit. Nah, gitu. Jadi ada 3 faktor tadi. Apalagi kita menghadapi, kalau saya lihat itu semakin kesini publik itu semakin pragmatis ya. Pragmatis, kadang-kadang publik juga tidak melihat visi misinya bagus tidak dan sebagainya, tapi pengejaran pragmatis yang bersifat jangka pendek ya. Nah, jadi sekarang ini memang kalau kita lihat pertama dari ini ya, dari PDIP misalnya. PDIP kemarin buka hanya wakil ya. Iya, betul. Ya, wakil saja. Berarti kan ini kan menandakan bahwa memberikan sinyal bahwa incumbent tetap tetap direkom. Nah, yang ramai ini partai-partai yang ini partai PKB, Golkar dan sebagainya. Ini masyarakat juga tanda tanya besar. Apakah memang mereka itu memang berhadapan dengan incumbent atau jangan-jangan pada akhirnya rebutan di E2. Nah, gitu. Ya. Kalau politik itu gini maksudnya. Ada stage depan, ada stage belakang. Stage depan, seorang melawan. Kita tidak tahu. Ada stage belakangnya tidak tahu. Betul. Nah, di sini juga yang bikin kejutan dalam arti sudah banyak figur-figur yang bermunculan ya. Dan yang menjadi rebutan itu adalah ada satu partai ya, yaitu PKB ya. Bahkan mereka berbondong-bondong semua. Pokoknya pilkada tahun ini PKB ini sedang menjadi rebutannya para figur. Nah, ada figur seorang pengusaha, ada juga figur seorang mantan pejabat dulu, bahkan ada juga dari kader partai lain ya, itu mendapat ke PKB gitu. Ada juga
kader-kader yang pernah dulu juga berkiprah di PKB akhirnya merasa terpanggil. Nah, kacamata dari Pak Hadi, munculnya figur-figur tersebut ini seperti apa sih Pak? Oke, kalau kita lihat, kalau kita ambil 3 besar ranking perolehan kursi kemarin ya. Pertama itu Golkar 14, kedua PDI 12, yang apa kali saya salah. PKB itu berapa? 10, 11? 10. 3 besar ya? Kemudian ini Gerindra. 3 besar ini mungkin bagi para calon-calon yang ingin mencalonkan satu, dia ke PDIP nggak mungkin untuk S1 karena sudah ada indikasi Ibu Nina incumbent akan maju lagi. Yang kedua Golkar. Golkar sendiri saya lihat memang masih ada perpecahan laten ya, perpecahan yang bersifat ini di tubuhnya, sehingga orang yang tidak berbaju kuning masuk situ ada pikir-pikir dulu. Nah, akhirnya PKB yang dalam kondisi dia tidak terjadi perpecahan karena PKB ini dari tren suaranya naik, bahkan secara real suara juga tinggi kalau nggak salah. Cuman memang di kursi saja ya, pembagian kursinya dia agak di bawah PDIP. PKB kan menariknya tidak ada perpecahan seolah-olah di mata publik itu. Yang kedua memang NU. Tapi itu terus digarisbawahi, NU itu tidak langsung segaris dengan PKB. NU faksinya banyak, ada NU kuning, NU merah dan sebagainya. Bahkan ada kader-kader dari itu juga di PDIP kan. Nah, jadi PKB ini akhirnya bisa menjadi rebutan karena juga dibuka peluang bukan S1-nya saja, tapi S1 dengan E2 sehingga orang berbondong-bondong masuk ke PKB. Tapi kita tidak tahu apakah PKB pada akhirnya berani mengambil posisi S1 untuk lawan incumbent atau jangan-jangan PKB pada akhirnya cari aman ya sudahlah kita ke E2 saja dengan betul kan? Jadi kan tiga besar ini, kalaupun mereka tidak partai tersebut tidak melakukan koalisi pun karena mereka kan sudah punya tiket dari PDI, Golkar maupun PKB kan seperti itu. Nah, cuma tetap informasi yang saya dapatkan di lapangan itu PKB akan memunculkan satu figur yang sekiranya bisa diangkat sebagai calon bupatinya. Nah, apakah nanti di perjalanan ini menurut kacamata ataupun presiden dari Pak Hadi sendiri bisa terjadi koalisi antara PDI dengan PKB? Politik itu masih bisa berubah dalam jangka waktu hari bahkan itu tergantung daripada kepentingan yang bersifat simbiosis mutualisme. Yang tadinya musuh jadi kawan yang kemudian jadi lawan itu bisa berubah. Itulah politik. Nah, gini, kalau misalkan kalau tadi bicara dari calon PKB itu adalah dia menghitung dari calon-calon yang pertama jelas elektabilitas, popularitas, elektabilitas, baru isi tas tadi ya. Betul, isi tasnya. Popularitas itu tidak langsung otomatis menjadi elektabilitas. Misal begini, ada seorang ulama karismatik, popularitas tinggi, tetapi ketika ditanya, bisakah dia jadi bupati? Sudahlah, jadi ulama saja bisa jadi bupati. Berarti kan dia popularitas tinggi, elektabilitas rendah, kan gitu kan. Nah, terus kemudian ketika elektabilitas tinggi juga harus didukung kemampuan finansial, karena mau tidak mau demokrasi kita itu mahal biaya, high cost politik ya. Nah itu juga, nah jadi faktor tadi ini berubah. Saya kira di PKB juga masih menimbang. Mungkin di PDI juga karena sudah ada calon yang nomor satunya sudah, di nomor 2 juga di PDI juga masih menimbang. Jadi sekarang mungkin di incumbent juga berpikir saya tidak ada lawan, tidak ada kawan, sudah tidak ada lagi. Karena siapapun terjadi simbiosis mutualisme kepentingan, semua bisa menjadi satu lagi. Itu yang jadi kita lihat di PKB itu mungkin masih menimbang elektabilitas, popularitas. Saya nggak tahu hasil surveinya ya barangkali di PKB atau di PDIP punya hasil survei yang lain. Gitu kan. Nah mungkin partai-partai yang lainnya bisa jadi dia membentuk sebuah koalisi baru di luar 3 besar itu, atau bisa jadi pada akhirnya sudahlah ikut yang besar saja. Jadi kalau saya di orang ekonomi, saya itu orang aslinya orang ekonomi bukan orang ada teori marketing begini. Ada namanya market leader. Market leader menguasai pangsa pasar. Nah ada juga market challenger, dia siap menjadi penantang. Nah yang penting ada market follower, ikut saja lah. Apakah saya ikut challenger, apakah ikut market leader, itu sama dalam teori marketing. Baik pemirsa,
Sebelum obrolan dengan Bapak Hadi ini akan kami lanjutkan dan ada beberapa pertanyaan lagi yang tentunya berkaitan tentang kinerja daripada Bupati yang sekarang masih menjabat, juga terkait ke masalah langkah-langkah strategi-strategi apa saja sih yang akan dikembangkan oleh para partai-partai itu sendiri. Nah, sebelumnya saya jeda dulu karena ada yang lewat yang satu ini. Baik pemirsa, kembali ke obrolan saya bersama Bapak Hadi seputar pilkada serentak yang akan berlangsung di Kabupaten Indramayu. Pak Hadi, dari kegiatan-kegiatan peliputan Fokus Pantura ya, ada kepemimpinan partai di Indramayu itu berharap ya, kalau orang berharap kan sah-sah saja ya. Dari hasil kemenangan kemarin di Pilpres ya, yang disebut itu adalah Koalisi Indonesia Maju. Ya. Nah, petinggi partai di Kabupaten Indramayu itu bisakah Koalisi Indonesia Maju ini bakal linear ke daerah? Ya. Nah, di Jawa Barat seperti itu berharap bisa linear. Nah, kalau yang saya amati pilkada-pilkada yang dulu itu jarang terjadi. Nah, menurut Pak Hadi ini gimana Pak? Bisa terjadi apa nggak linear ini di saya itu kan tadi di awal sudah mengatakan bahwa politik itu tergantung dari dipersatukan oleh kepentingan. Ya. Daerah pusat, provinsi, daerah itu berbeda. Jadi misalkan di sana ada kelompok 02, 03. Bisa jadi partai-partai dari 02 di tingkat provinsi bergabung. Bisa jadi dari 01 bergabung 02 dengan 03, tergantung kebutuhan atau situasional kondisi pada masing-masing region tersebut. Jadi tidak linear. Dan sejarah kemencaran tidak linear. Saya berikan contoh begini. Misalkan dulu waktu zaman Pak SBY PDIP itu oposisi. Ya. Tapi ternyata pada tingkat-tingkat daerah ya kadang-kadang bersatu. Jadi kepentingannya sangat berbeda. Jadi tidak, menurut saya tidak linear. Tidak linear. Ya. Ada janji Pak. Ada yang menyampaikan bahwa di pilkada Indramayu ini mudah-mudahan berharap bisa terjadi head to head. Ada juga partai yang lain menyampaikan kepada media kami itu bisa terjadi 3 pasangan calon. Nah, ada kembali juga bisa terjadi 4 pasangan calon, satunya adalah dari jalur independen. Gitu. Nah, tanggapan dari Pak Hadi Pak. Oke, jadi gini, kalau head to head itu terjadi apabila lawan daripada incumbent satu popularitas tinggi, elektabilitas tinggi, dan memang ada modal yang besar. Ya, kalau elektabilitas popularitas tidak ditunjang modal yang besar, itu tetap terpecah. Ya, tetap terpecah. Jadi saya ingat tahun pilkada tahun berapa itu ya, waktu 2015 ya. 2010 eranya Ibu Ana ya, Ibu Ana Basuki itu kan terpecah ya. Karena persoalan kapital tadi. Jadi ketika kapital atau biaya politik tadi itu tidak memungkinkan adanya head to head ya, maka semua bisa terpecah. Ini terlepas daripada permainan memecah ya. Terlepas dari itu. Tapi tanpa permainan itu ya terpecah. Kecuali ya tadi elektabilitas tinggi. Misalkan ada sebuah calon itu adalah dia melawan incumbent, ya. Dia calon melawan incumbent. Calon ini tidak disepakati ya oleh kelompok lain ya. Bisa disepakati karena faktor itu kalau dalam bahasa kasar mah kesepakatan bagi kuenya gitu kan, atau bisa jadi kesepakatan masalah modalnya, ini akan sulit gitu kan. Memang head to head terjadi itu tahun 2000 berapa ya? Tora dengan Andi itu ya. Tora dengan Andi itu terpecah. Itu terpecah. Padahal waktu itu sebetulnya Pak Toto itu elektabilitasnya tidak tinggi sebetulnya. Tidak tinggi elektabilitasnya. Cuman waktu itu adalah orang ingin berubah, tapi tetap saja persoalan kayak gitu kan. Sehingga kalah. Tapi waktu itu berhasil itu tuh. Nah, tapi kalau saya lihat kondisi di sini, saya agak ragu. Agak ragu bisa terjadi bisa agak ragu bisa terjadi head to head kalau pecah, karena
saya lihat di partainya pun faksi-faksinya banyak. Ya, partai di Golkar ada faksi-faksi. Jadi partai itu belum selesai dengan dirinya masing-masing. Dengan dirinya buru-buru dia bersatu dengan partai lain. Nah, di sini juga terjadi ya, ada sebagian partai non parlemen. Dalam arti partai non parlemen ini yang tidak mendapatkan kursi di parlemen ya. Mereka itu ternyata dengan sendirinya sudah membentuk koalisi. Partai-partai non parlemen ini sudah membentuk koalisi. Bagaimana nih ke depan? Mau kepada siapa nih mereka memberikan dukungan, baik kepada calon bupati maupun kepada wakilnya. Artinya seperti yang kemarin ada kegiatan juga, bukan berarti di kegiatan undangan tersebut mereka langsung menerima, mereka masih menerka. Nah, seperti apa dari yang Pak Hadi ketahui secara akademisi dengan kegiatan-kegiatan seperti itu? Memang ada gerakan-gerakan ekstra parlementer ya. Dan itu hal wajar, apalagi ditunjang sekarang media sosial. Betul. Media sosial. Cuman yang jadi masalah, mereka gerakan-gerakan itu punya sustainability ke publik. Artinya misalkan Macun sebagai tokoh yang di luar parlemen, tapi ketokohan itu lebih kuat daripada orang parlemen. Betul. Nah, ini punya sustainable tidak? Sustainable ada dua, Mas. Contoh begini, saya ke mahasiswa saya dengan keilmuan saya, orang setuju pada keilmuan saya dengan gagasan saya, ya. Tapi ketika saya mengarahkan pilihan, misalkan ke pilihan politik tertentu atau partai tertentu, orang itu belum tentu. Saya setuju dengan ilmu Bapak, gagasan Bapak, tapi saya tidak setuju dengan pilihan Bapak yang begini. Jadi tidak langsung linear. Jadi gerakan ekstra parlementer pun itu walaupun dia seorang tokoh masih belum bisa, gitu kan, masih belum bisa. Walaupun ada beberapa ini ya, apalagi ketokohannya itu dibangun bukan misalkan kalau misalkan di EU itu kalau kiai itu lebih linear. Gitu kan. Tapi hanya dia seorang LSM biasa, paling sekitar LSM biasa. Itu yang kemudian tidak langsung linear. Nah, apalagi kalau kita bicara calon independen ya. Dalam sejarah pemilu di Indonesia itu calon independen itu yang menang itu kalau nggak salah dulu Aceh Fikri sama Diki Chandra saja. Dan kemarin maaf barangkali saya salah ya, Pak Toto juga kemarin waktu Toto Deis ya malah turun tuh 8% kalau nggak salah suaranya dari ketimbang waktu beliau independen yang dulu. Jadi turun 8%, jadi 8%. Jadi memang tidak efektif. Baik pemirsa, obrolan masih terus berlanjut, namun kita istirahat sejenak terlebih dahulu. Ya pemirsa, kita lanjut ke obrolan seputar Pilkada 2024 di Kabupaten Indramayu. Pak Hadi, sekarang sudah muncul nih 5 figur dari Partai Golkar. Dan Golkar sendiri dalam posisinya sudah mendapatkan 14 kursi ya di parlemen. Secara otomatis tanpa koalisi pun dia sudah bisa terbang seperti itu. Nah, dari 5 figur yang sudah boleh dikatakan sah ya oleh DPP ini, kacamata dari Pak Hadi seperti apa nih Pak? Jadi begini, tampaknya Golkar tidak sepede lagi seperti dulu ya. Karena pengalaman dulu itu kan DMS Taufik mantap, pasangan mantap itu kan PD sendiri karena kursinya besar. Saya kira sekarang dia nggak pede lagi karena sendiri, pasti dia membangun koalisi. Cuman memang yang menarik di Golkar ini dari pusat sampai dari ada watak yang tidak bisa dilepaskan dari Golkar. Golkar itu enggan menjadi oposisi. Nah, baru pertama kali ini Golkar di Indramayu sejak awal reformasi ini tidak menjadi pemerintah. Yang menjadi pemerintah PDIP. Ini tanda tanya besar bagi saya. Karena watak Golkar di pusat itu siapapun pemerintahnya, dia lebih nyaman untuk masuk ke pemerintahan. Tapi ini asumsi saya saja. Apakah di daerah juga dia berani melawan ini kan gitu kan? Atau saya perhatikan kalau oposisi sifatnya hanya kader-kader saja di media sosial. Resmi partainya saya enggak ini. Apalagi juga di Golkar saat ini ada beberapa faksi yang besar itu Mas Saifudin dengan Mas Daniel kan itu kan. Nah itu kan agak lama gitu ya, agak lama. Kita tidak tahu
apakah Golkar nanti berani mengambil posisi melawan gitu kan, apakah kemudian merapat di dalam kekuasaan. Nah, karena memang Golkar itu memang akarnya memang masih banyak ya, artinya walaupun sekarang berkuasa PDIP dia masih bertahan di 14 walaupun turunnya banyak ya, sekitar 8 kursi. Makanya saya Golkar ini tanda tanya besar, kan akhirnya melempar sampai 4 kan. Biasanya kan langsung merucut kan gitu. Langsung merucut. Nah, itu tanda tanya besar. Tapi kalau mata di pusatnya memang Golkar pada akhirnya adalah bagaimana mengikuti pemerintah dulu. Karena dia dari 5 figur itu kan 4 diantaranya adalah merupakan kader. Dan 1 adalah dari kalangan birokrasi kan. Apakah memang munculnya figur dari birokrasi ini merupakan strategi daripada permainan Golkar itu sendiri di pusat hari? Saya kira kalau pusat itu kan melihat aspirasi aspirasi elektabilitas yang tinggi siapa ya, kalau itu aspirasi dari bawah. Yang kedua adalah pertimbangan calon. Jadi siapa yang siap maju? Ya, baik kesiapan popularitas, elektabilitas, uang kan. Yang ketiga, kita tidak tahu lobby tingkat pusat. Barangkali Golkar lobby dengan PDI itu ada hubungannya dengan kabinet 02, 03, 01 tidak ada. Bisa jadi Ibu Mega dengan Pak Erlangga itu kan kita nggak tahu. Jadi ada 3 hal. Yang pertama aspirasi dari bawah dulu itu gimana, elektabilitasnya gimana. Yang kedua adalah itu, rekom dari atas tergantung daripada lobby tadi. Apakah Golkar ngikut pada incumbent atau tidak? Itu 3 hal tadi. Yang tahu ya orang Golkar ini. Mungkin orang Golkar itu belum bisa menjawab karena belum ada diskusi dengan Dan yang mungkin pemirsa itulah yang tadi dipaparkan sedikit obrolan saya dengan Pak Hadi seputar pilkada di Indramayu ya. Tadi juga disampaikan oleh Pak Hadi ya, bahwa terkait masalah popularitas, elektabilitas, ya itu juga tidak akan menjamin kemenangan bagi para calon yang memang kenyataannya nanti para calon-calon itu mendapatkan rekom dari DPP. Salah satu modal yang paling utama adalah popularitas, elektabilitas, isi tas. Kalau isi tasnya tidak ada, itu juga tidak susah ya. Nah, di segmen yang terakhir ini Pak Hadi, saya ingin menanyakan baik dari sisi ekonomi, ya kan, pemerintahan, termasuk juga dengan bidang-bidang sektor lainnya terhadap kinerja Ibu Nina Agustina semenjak beliau menjadi Bupati Indramayu. Dalam perjalanan kurun waktu sekian tahun, ya, beliau sendiri hanya bekerja tanpa seorang wakil bupati. Nah, kacamata dari Pak Hadi. Ya, terima kasih. Jadi tahun 2000 beliau itu bupati itu tahun 2021 ya. Betul. Ya, kebetulan saya itu memang waktu itu ditarik menjadi tim percepatan. Walaupun sebentar. Ya, sifatnya informal menurut saya karena SKP berdua. Cuman saya sebagai orang akademisi, saya sehingga bisa masuk ke dalam sebuah sistem menyoroti data-data yang ada di Bapeda saat itu. Memang pada akhirnya saya berkesimpulan gini, bupati yang berat itu memang di era 2000 ketika munculnya COVID itu Mas. Di 2021 sampai ini itu COVID sangat kuat sekali. Pertumbuhan ekonomi di tingkat pusat pun menjadi minus. Apalagi di daerah. Jadi sebelum Ibu Nina saja menjabat jadi bupati, sebelum COVID pertumbuhan ekonomi kita itu jauh di wilayah Cirebon, Majalengka jauh di bawah, Kuningan gitu kan, kota Cirebon itu sangat di bawah, apalagi Jawa Barat, apalagi nasional kita di bawah. Nah, memang ketika kita di bawah, saya juga tidak menyalahkan pemerintahan yang dulu ya, waktu zaman Pak Yanci itu tidak. Memang ada kesulitan di dalam ini. Kita itu sulit tumbuh Mas, karena memang kita dipatok untuk menjadi daerah pertanian dengan lahan pertanian yang luas, industri kita dibatasi, ditambah lagi Cipali muncul ke sana, sehingga siapapun bupatinya itu pasti berusaha keras bagaimana meningkatkan titik-titik pertumbuhan ekonomi. Nah itu. Jadi waktu di era Ibu Ana pun itu agak sulit menaikkan, sehingga ketika pertumbuhannya itu otomatis daya beli tertekan. Betul. Ketika daya beli tertekan, maka konsumsi terhadap pendidikan dan konsumsi terhadap kesehatan itu menurun, maka IPM kita jatuh.
Hubungannya juga pertumbuhan ekonomi, daya beli, PM. Betul, karena yang juga gubernur kan masuk terus di bawah kan. Masuk transisi Ibu Nina, transisi yang luar biasa, di mana politik berubah drastis, ditambah lagi juga ketika Ibu Nina masuk, COVID juga melanda, kita ingat banyak refocusing, ya, dari anggaran ini dipisah, anggaran ini dipisah dari anggaran ini, jadi sedikit terhambat. Ditambah lagi ada keributan politik dan sebagainya itu terhambat. Tapi kasihannya memang ibu ini kan gini, RPJMD itu harusnya 5 tahun. Tiba-tiba ada regulasi yang memotong beliau itu 3. Betul. Sehingga beliau pernah ngomong saya, waduh Pak Hadi, ini saya ini harusnya 5 tahun, ini 3 tahun. Ya sudah Pak, kita berusaha keras saja. Nah, berusaha keras begini. Ya saya juga banyak berikan konsep tapi tidak seluruhnya ya, karena ada beberapa orang yang lebih ahli dari saya. Nah, jadi akhirnya memang beliau itu kan menerapkan ada 10 program. Ya kalau nggak salah. 10 program, ya, 10 program unggulan. Ya, 10 program. Mungkin beliau dengan timnya ya, dengan partainya juga. Saya kurang tahu waktu itu, karena saya juga masuk itu bukan pas Ibu Nina waktu perjuangan jadi bupatinya. Ya. Saya ditarik saja ke situ. Bukan tim pemenangannya, tapi ketika beliau jadi bupati, memang 10 program ini kalau memang dilanjutkan secara serius dengan apa namanya, dengan outcomes yang jelas, misal begini, alun-alun rakyat, saya ambil contoh saja. Sebenarnya alun-alun rakyat itu memang setiap bupati punya signature itu tanda. Contoh misalkan Ridwan Kamil dia membuat masjid 1 triliun, antum kan berapa. Terus Pak Jokowi bikin jalan tol dengan Mandalika, kan gitu kan ya. Nah, itu masing-masing punya signature. Mungkin Pak Prabowo gitu kan. Pak Deddy Mulyadi dulu punya air mancur. Jadi di satu sisi memang itu butuh signature, itu tanda. Mungkin dalam era Pak Yajano ya, Islamic Center. Nah, mungkin Ibu Nina satu memberikan tanda bahwa saya ada pembangunan. Kedua memang sebetulnya alun-alun rakyat itu kalau memang efektif pengukuran outcome-nya, sebetulnya di alun-alun itu akan tumbuh ekonomi kerakyatan, Mas. Cuma memang saya lihat tinggal progresnya ini bagaimana parkir dan sebagainya. Jadi muncul UMKM. Nah, mungkin bisa jadi Ibu Nina bikin lagi alun-alun rakyat di kecamatan lain, Hergulis. Dimunculkan di situ. Ekonomi rakyat muncul. Nah, maksud saya untuk menolong pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, ketika investasi besar sulit masuk karena ada hal-hal lain, maka yang ditumbuhkan itu UMKM. Nah, ketika UMKM pengen ditumbuhkan, bikin spot-spot tadi. Salah satunya alun-alun rakyat. Jadi sebetulnya kalau itu dilanjutkan dengan nanti ibu ketemu dengan wakil yang kira-kira satu visi, terus kemudian misalkan, tapi bukan berarti saya menyampingkan oposisi perlu nggak? Tapi oposisi dalam hal ini adalah yang tahu data, yang konstruksi. Ini kok evaluasinya nggak ada sih, ininya nggak ada, gitu kan? Tapi yang terjadi di kita kan susah evaluasi bagaimana jatuh dan sebagainya kan gitu. Nah, jadi pertama, yang kedua misalkan kredit krucil misalnya untuk UMKM kan. Nah, terus kemudian PERI, perempuan mandiri. Perempuan mandiri itu begini sebetulnya. Misal ya, seorang nelayan, dia punya istri, tidak mengandalkan suaminya saja, tapi dia menjadi perempuan berdikari, kan gitu kan. Karena saya masih miris ya, pertumbuhan kita itu masih ditopang oleh mereka yang pergi menjadi TKW, Mas. Menjadi TKW. Apabila TKW itu pulang, kemudian dia bisa menjadi perempuan yang mandiri, itu bisa juga membantu pertumbuhan ekonomi. Jadi hal-hal begitu. Seperti subuh keliling, saya kira bukan persoalan vertikal agama saja ya, tetapi juga subuh keliling itu bukan berarti bupati keliling-keliling, tetapi bagaimana misalkan camat atau ini dia turun jadi ini tujuannya adalah untuk apa? Untuk mendengar aspirasi masyarakat. Nah, jadi kalau Pak kritikannya bagaimana terhadap 10 program, saya akan menjawab. Kritikannya tinggal evaluasi outcome-nya. Jadi ini mah ideal nih. Outcome-nya nyampe tidak nih. Nah, makanya visi seorang bupati itu harus bisa diterjemahkan oleh birokrat yang di bawahnya. Jadi itu akan gagal kalau tidak bisa diterjemahkan birokrat yang di bawahnya. Saya khawatir
birokrat itu hanya sekedar formalitas. Yang penting foto bu jadi bu. Iya. Yang penting ini jadi. Jadi yang penting adalah nah, ketika ini muncul, outcome-nya di masyarakat dirasakan oleh masyarakat, maka otomatis si incumbent ini bisa akan naik. Jadi kalau misalkan kalau Mas Jun tanya apakah incumbent itu elektabilitas naik atau turun, tergantung daripada prestasi pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat. Jadi kalau masyarakat merasakan bahwa ini adalah pembangunannya, saya terasa nih. Walaupun ada lawan besar pun, ada apa mempengaruhi masyarakat tidak ambil pusing. Sudahlah, ini saja, ini sudah jadi. Tapi juga kebalikannya, kalau itu kemudian gagal bisa jadi perubahan elektabilitas. Yang sekarang yang sedang ramai disampaikan di masyarakat itu kan karena ada beberapa bidang yang boleh dikatakan keterlambatan, terutama dalam bidang infrastruktur. Tapi yang saya amati ya, keterlambatan itu bukan dalam arti bupati tidak bisa bekerja, karena waktu itu berbenturan banget dengan kejadian COVID kan, yang berkepanjangan kan. Sehingga ya orang-orang yang sudah paham lah gimana kita mau menyelesaikan kegiatan di lapangan fisik seperti itu, dananya juga terserapnya kepada hal kesehatan. Nah, menanggapi minimnya kegiatan-kegiatan infrastruktur ya di pemerintahan Ibu Nina ini, secara yang Pak Hadi ketahui. Nah, kalau masalah infrastruktur ini, sehingga ya orang-orang yang sudah paham lah gimana kita mau menyelesaikan kegiatan di lapangan fisik seperti itu, dananya juga terserapnya kepada hal kesehatan. Nah, menanggapi minimnya kegiatan-kegiatan infrastruktur ya di pemerintahan Ibu Nina ini, secara yang Pak Hadi ketahui. Nah, kalau masalah infrastruktur ini kan kita lihat budget Mas ya. Daripada budget, memang sebetulnya sudah terbudgetkan semua. Memang agak sedikit geser, agak sedikit geser. Karena tadi ada refocusing dan sebagainya. Dan Ibu Nina saya kira nggak selesai nih, sampai 3 tahun setengah nih. Nah, berarti kan berhenti nih. RPJMD belum selesai. Nah kan gitu. Jadi bisa jadi apakah ini terkejar atau tidak. Tapi saya pernah ngobrol sama ini terkejar. Sama beliau ya. Karena di beliau juga butuh popularitas secara politis kan. Makanya ini juga harus terkejar. Jadi kasihan beliau itu harusnya 5 tahun dikejar, dipaksa 3 tahun dipotong COVID. Jadi makanya pengen kritik juga nggak kagum. Jadi harus 5 tahun dipotong 3 tahun. Ada COVID. Ditambah lagi bekerja sendiri tapi sholat. Jadi artinya gini, penilaian itu adalah parameter tadi. Kita tidak harus apple to apple. Misalkan menilai seorang yang berkuasa misalnya 5 tahun dengan yang 3 tahun, pasti parameternya lebih tinggi. Jadi parameternya agak tinggi. Kalau kita bicara secara objektif, mungkin kritikan saya terhadap beliau itu memang tinggal penerjemahan dari visi misi tadi diterjemahkan oleh para pelaksana birokratnya, tidak sekedar formalitas saja. Jadi outcome-nya harus. Nah, outcome ini menurut saya harus dinilai. Ada tidak? Karena ini sangat berpengaruh sekali bagi berhasil pembangunan dan popularitas ibu sendiri. Popularitas ibu sendiri dipengaruhi oleh tadi. Jadi kalau ketika membangun itu betul-betul dirasakan oleh publik, maka juga akan meningkat elektabilitas. Terima kasih pemirsa, demikianlah tadi obrolan ataupun bincang-bincang saya bersama Pak Hadi ya, kaitan tentang masalah persiapan pilkada. Banyak hal yang disampaikan oleh beliau ya, baik secara perpolitikan, bidang secara akademisinya disampaikan, berikut juga terkait masalah kinerja kepemimpinan Ibu Bupati Nina Agustina. Tentunya kami akan terus berlanjut kegiatan-kegiatan obrolan ini dalam hal persiapan pilkada serentak 2024 mendatang. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.